Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, kekalahan ini menyesakkan, ini menyakitkan. Dan seperti biasa, kekalahan Manchester United ini juga selalu berujung pada spekulasi ataupun ya nasib ya dari Erik ten Hag, di mana gue akan memberikan pendapat terkait dengan Erik ten Hag di akhir video ini ya. Di mana sebelumnya sering sekali kadang ada video-video di Football United belum ditonton kontennya seperti apa, kadang baru dari judulnya saja sudah dikomentarin ya kan. Tapi ya menurut gue ya gimana kalau seperti itu. Tapi anyway, gue akan memberikan pendapat terkait dengan Erik ten Hag ya, akan seperti apa kira-kira di akhir video nanti. Review pertandingannya Manchester United menurut gue di babak pertama ya. Di babak pertama itu kuncinya menurut gue di pertandingan away. Manchester United expected goals-nya 1,48 atau 1,5, antara 1 sampai 2 gol. Sebenarnya harusnya bahkan ya bisa tercipta. Manchester United 2 kali membentur mistar dari gawang West Ham United di babak pertama. Lalu ada juga gawang sudah kosong, Diogo Dalot, gawang sudah kosong, tidak bisa dieksekusi dengan bagus. Di babak pertama menurut gue Manchester United sangat dominan. Manchester United memiliki banyak peluang, banyak momentum. Bahkan peluangnya bukan cuma peluang-peluang kecil ya, peluang besar. Gaya permainan di babak pertama secara keseluruhan menurut gue lebih enak untuk disaksikan. Umpan-umpan pendek, merapat, pergerakan yang cepat di 15-20 menit awal. Ini bukan hanya untuk menguasai possession saja, tapi juga bisa menciptakan momentum bahkan peluang yang sayang gagal untuk dimanfaatkan. Lini belakang dari Manchester United menurut gue juga tampil kokoh. Bagaimana lini belakang ini juga mampu menghentikan serangan-serangan dari West Ham United yang menurut gue ini mengingatkan kepada ketika Manchester United menghadapi Crystal Palace. Di babak pertama mereka dominan, mereka menguasai pertandingan, mereka memiliki peluang dan juga momentum, tapi gagal untuk dimaksimalkan. Ada ketidakberuntungan, tapi banyak juga karena ketidaktajaman. Menurut gue seperti itu. Dan di dalam sepak bola ini bisa jadi berubah ya dinamikanya. Di babak pertama banyak peluang, banjir peluang, bahkan tidak menjamin di babak kedua ini akan terus seperti itu. Kenapa? Ya, ada situasi fisik misalnya, ada juga perubahan dari tim lawan yang bisa membuat keadaan ini berbalik. Di babak kedua Julen Lopetegui mengganti 3 pemainnya secara langsung, dan ini memberikan perubahan menurut gue di atas lapangan. Manchester United tidak lagi seperti di babak pertama. Bagaimana Thomas Soucek, Summerville ya yang masuk di babak kedua ini memberikan perbedaan. Summerville misalnya yang masuk menggantikan Soler di sayap kiri dari West Ham United, di mana di babak pertama nyaris tanpa momentum. Di babak kedua justru menjadi sisi yang berbahaya, mengimbangi sisi kanan yang sebelumnya di babak pertama ini lebih banyak digunakan oleh Aaron Wan-Bissaka dan juga Jarrod Bowen. Jadi ada perubahan di sana. Thomas Soucek juga memberikan agresivitas lebih di lini tengah. Sementara Manchester United, Christian Eriksen di babak kedua menurut gue ada penurunan di sana, sehingga lini tengah Manchester United tidak seperti di babak pertama. Di babak pertama juga gue melihat bagaimana ada banyak space yang diberikan dari West Ham United, seharusnya bisa dimanfaatkan, dan sebenarnya dimanfaatkan, digunakan oleh Manchester United. Maksud gue dimanfaatkan adalah dengan adanya space tersebut maka peluang-peluang ini bisa diciptakan, dan itu yang bisa dimanfaatkan, itu bisa diperbaiki di babak pertama. Oh my god, peluang dari Diogo Dalot yang sudah sangat terbuka melewati seorang Fabianski ya, penjaga gawang sudah sangat terbuka, tapi eksekusinya tidak banget. Garnacho di awal babak pertama sudah mendapatkan momentum peluang, tidak bisa dimaksimalkan. Ketajaman lagi-lagi menjadi problem dari Manchester United, dan tanpa ketajaman tidak ada hasil maksimal yang bisa diraih, karena hasil maksimal itu didapatkan dengan gol, dan tanpa gol ya tidak ada. Dan akhirnya yang dikhawatirkan tercipta di babak kedua, di mana Summerville akhirnya membuat West Ham United nih unggul dulu. Lalu setelahnya baru Manchester United ini bereaksi. Para pemainnya seperti terkejut ya, lalu bangun kembali. Agresivitas yang tadinya kendor, yang turun,
naik lagi. Determinasi pun juga demikian. Permainan yang tadinya di awal babak kedua ini seperti kayak menurun, kembali naik. Mereka ya menurut gua menampilkan lagi sepak bola yang enak untuk disaksikan, sepak bola yang menyerang, sepak bola yang cepat. Dan akhirnya melalui sebuah crossing ya, kejadian crossing, lalu ada assist dari Joshua Zirkzee, Casemiro akhirnya mampu menyamakan kedudukan. Pada saat itu menurut gua momentumnya berbalik. Manchester United ada pada situasi yang lebih positif. Tapi sangat disayangkan ada keputusan wasit menurut gua yang kontroversial, dan menurut gua kejadian di menit ke berapa tadi? 89 90-an itu ya. Never a penalty buat West Ham United menurut gua. Mungkin ada beberapa yang mengatakan, "Ya, menyalahkan wasit, Bang. Menyalahkan wasit." Ya, menurut gua memang itulah faktanya menurut gua. Wasit salah dalam memberikan keputusan, dan keputusan salah tadi itu memberikan pengaruh yang besar di atas lapangan. Dan jangan lupa, Manchester United bukan sekali ini saja ya dengan keputusan yang salah. Bagaimana kartu merah yang didapatkan oleh Bruno Fernandes ketika menghadapi Tottenham Hotspur juga memiliki pengaruh di atas lapangan menurut gue. Memang pada saat itu sudah tertinggal, tapi keadaannya lebih berat dengan situasi 10 pemain. Tadi di menit-menit krusial di mana Manchester United sedang dalam proses bangkit dan mendapatkan momentum positif setelah mampu menyamakan kedudukan 1-1, justru diganjar oleh penalti yang sangat-sangat debatable. Dan sekali lagi menurut gue itu never a penalty, itu bukan penalti, itu bukan pelanggaran ya, karena prosesnya memang itu bola 50-50. Bahkan ada kecenderungan Danny Ings itu jatuh duluan dengan posisi jatuh sebelum ada benturan dengan Matthijs de Ligt. Bahkan kalau ditarik sedikit lebih di belakang ya, mungkin juga ada situasi handball dengan Todibo sebelum bola itu ke arah Danny Ings. But anyway, menurut gue never a penalty. Dan dari kabar yang gue dapatkan pun juga memang ada perubahan keputusan ya kan. Wasit yang tadinya memutuskan itu bukan penalti, lalu ada review yang disampaikan oleh wasit VAR, dalam hal ini adalah Michael Oliver ya, yang meminta wasit untuk mereview kembali. Dan setelah mereview, wasit memutuskan itu penalti. Ya sekali lagi, kalau dibilang ini komplain tentang wasit ya kan, menyalahkan wasit, iya menurut gue, karena memang wasit menurut gue membuat kesalahan, dan kesalahan itu berakibat fatal bagi Manchester United. Dan akhir babak kedua menurut gue cukup menegangkan. Manchester United berusaha untuk menyamakan kedudukan, tapi tidak pernah terjadi gol kedua bagi Manchester United ya. Ada banyak kesalahan menurut gue, terutama Bruno Fernandes yang tampil justru menurun ya di menit-menit krusial di penghujung pertandingan, yang akhirnya Manchester United nyaris tanpa peluang sih menurut gue. Ada beberapa momentum tapi bukan peluang menurut gue. Di samping juga West Ham United konsentrasinya sudah menumpuk pemain di daerah sendiri. Well, anyway, kekalahan ini menunjukkan bahwa memang Manchester United memiliki problem besar di lini depan. Artinya kemampuan mencetak gol di situ. Lini depan bukan berarti soal striker, tapi juga bagaimana pemain sayap serang dari Manchester United misalnya ya. Di babak pertama, di pertandingan away, seperti tadi, menurut gue memegang peranan penting. Ketika Manchester United bisa memanfaatkan peluang yang ada menjadi gol, 1 atau bahkan 2 gol, keadaan pastinya akan berbeda. West Ham United ketika menghadapi Tottenham Hotspur, mereka menunjukkan bahwa sebenarnya secara kolektif mereka ini belum mantap-mantap banget secara karakter. Artinya, ketika Manchester United bisa unggul dulu, apalagi lebih dari 1 gol, karena di babak pertama menurut gua peluang itu sangat terbuka, keadaan bisa jadi sangat berubah juga di atas lapangan dinamikanya. Tapi justru Manchester United kembali melakukan kesalahan menurut gua ya, tidak bisa memanfaatkan peluang dan juga momentum yang mereka dapatkan yang sangat banyak itu, berujung akhirnya mereka menelan kekalahan. Dan bagaimana dengan Erik ten Hag ya? Seperti gue katakan tadi di awal video, gue ingin membahas sedikit terkait dengan Erik ten Hag di akhir pertandingan ini. Ya menurut gue sekarang ini kalau dilihat dari klasemen, Manchester United berada di peringkat ke-13, hanya berjarak 5 posisi dari degradasi ya. Manchester United berada di peringkat ke-14 saat ini ya, berada di peringkat ke-14 dengan nilai 11, berada di 5 peringkat dari peringkat ke-18, 7 poin dari zona degradasi. Ini bukan hal yang bagus. Dan kalau melihat dari zona Liga Champions misalnya, Aston Villa berada di peringkat ke-4 dengan nilai 18, Manchester United berada di peringkat 14 dengan nilai 7. Jadi gap ini juga terbuka. Apakah ini akan berujung pemecatan? Sekarang semuanya terbuka sih menurut gua. Kemungkinan itu
menjadi terbuka menurut gue ya. Kalau seandainya penilaian ini dilihat dari ketika menghadapi West Ham United, ya sangat disayangkan karena finishing itu menurut gua pemain Manchester United itu pemain top level, bermain di top klub. Ini lebih ke soal individu menurut gua, fokus dan juga ketajaman. Dari segi permainan, di situ kita bisa lihat penerapan strategi. Di babak pertama Manchester United sangat dominan. Di babak kedua ada penurunan, dan menurut gua kesalahan dari Erik ten Hag adalah terlambat untuk membaca situasi di babak kedua. Pergantian pemain, Christian Eriksen di beberapa pertandingan terakhir dia selalu ditampilkan dari awal. Tapi tadi memasukkan Joshua Zirkzee menurut gua terlambat. Setelah Manchester United tertinggal baru dimasukkan, dan terlihat memang Manchester United langsung memiliki tenaga di lini tengah. Menurut gua di situ keterlambatannya. Di sisi lain pemain juga memegang tanggung jawab di sana tadi, tidak bisa memanfaatkan ya peluang dan juga situasi, dan juga beberapa kesalahan. Diogo Dalot misalnya di babak kedua menurut gua sangat kesulitan untuk menghadapi Summerfield. Di situ menurut gua juga ada peran dari pemain. But anyway, apakah dengan hal ini sekali lagi Erik ten Hag akan dipecat? Menurut gua kemungkinan tersebut sangat terbuka, sangat terbuka. Tentu saja ada hal-hal lain yang harus diperhitungkan oleh Ineos ya. Tentang masalah kompensasi yang kabarnya senilai sekitar 17 juta euro. Lalu siapa juga yang akan menggantikan, apakah mengganti sementara atau jangka panjang misalnya ya, dari nama-nama yang tersedia saat ini. Ruud van Nistelrooy sempat disebut akan menjadi interim. Apakah ini betul akan dieksekusi? Menurut gue sekali lagi segalanya sangat terbuka. Semua pihak ketika ada kekalahan seperti ini menurut gue ya juga memiliki bagiannya sendiri-sendiri. Dan kalau melihat misalnya di pertandingan ketika Manchester United menghadapi Fenerbahce di penampilan sebelumnya, menurut gua pun juga seperti itu ya, sangat disayangkan Manchester United tidak bisa meraih kemenangan. Padahal Manchester United sempat unggul dulu, dan Manchester United baru bisa berubah menurut gua keadaannya setelah ya situasi dari Fenerbahce yang bisa menyamakan kedudukan. Jadi ada dinamika naik turun juga keadaan di atas lapangan, karakter dan juga ya, determinasi dari para pemain ini sering juga berganti-ganti. But anyway, penampilan dan juga hasil ini jelas tanggung jawab besar dari pelatih, dan menurut gue kekalahan kali ini pun juga demikian. Walaupun menurunkan pemain menurut gue bisa dibilang adalah 11 yang terbaik saat ini yang dimiliki oleh Manchester United, tapi ada juga hal-hal yang menurut gua Erik ten Hag terlambat, terutama di babak kedua ketika ada reaksi balik dari para pemain West Ham United, utamanya Lopetegui yang menggantikan 3 pemainnya sekaligus di babak kedua dan memang merubah jalannya situasi di atas lapangan. Kita lihat akan seperti apa. Sekali lagi ini bukan kekalahan yang enak untuk diterima karena ada berbagai peran, ada berbagai sebab menurut gue Manchester United jelas punya andil juga. Artinya para pemain di atas lapangan di babak pertama tidak bisa memanfaatkan peluang dan juga momentum di mana mereka sangat dominan sebenarnya di babak pertama itu. Erik ten Hag jelas penanggung jawab utama di pertandingan kali ini, tapi wasit juga ada peran di kekalahan Manchester United kali ini. Menyesalkan, kita lihat apa akan terjadi selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.